Ibu negara Korea Selatan Kim Gon-hee telah berusia 52 tahun, namun dia selalu tampil cantik dan awet muda, seperti gadis 20 tahun. Dia dijuluki Marie Antoinette dari Korea Selatan karena skandal dan kemewahannya. Namun, julukan yang lebih menghina untuknya adalah wanita seribu wajah, merujuk tentang bagaimana dia melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya secara total. Dia tumbuh dengan menyaksikan ibunya di penjara karena menjalankan bisnis rumah sakit lansia tanpa lisensi medis. Video viral beredar di dunia maya menuduhnya pernah bekerja sebagai hostess termahal di klub malam dengan nama Julie sebelum menikah. Dia memalsukan dokumen resume miliknya dan membesar-besarkan kemampuannya agar bisa mengajar di 2 kampus besar Korea. Kim terjerat skandal tas Dior, tidak membayar pajak, dan juga memanipulasi saham Deutsche Motors dan dealer BMW di Korea Selatan. Pakar politik menjuluki ibu negara sebagai bom waktu untuk suaminya, Presiden Yoon. Mereka menuding bahwa Kim akan menjadi alasan jatuhnya reputasi mantan jaksa agung tersebut. Berikut adalah kontroversi lengkap Kim Gon-hee, ibu negara Korea Selatan. Dia terlahir dengan nama Kim Young-sin pada tanggal 2 September tahun 1972. Identitas ayahnya tidak diketahui dan telah meninggal ketika Kim masih di sekolah menengah. Ibunya adalah Choi Eun-son yang diadili atas tuduhan mengoperasikan rumah sakit perawatan lansia tanpa lisensi medis. Kim muda menyaksikan bagaimana ibunya dipenjara atas kasus ini pada tahun 2013 sampai 2015. Kim memutuskan untuk merubah namanya dari Kim Young-sin menjadi Kim Gon-hee, yang kemungkinan besar dilakukan untuk membersihkan identitas diri dari skandal ibunya. Kim bersekolah di Myungil Girls High School sebelum lulus dari Universitas Kyonggi dengan gelar seni. Dia mengambil gelar master di Universitas Wanita Sookmyung, kemudian gelar PhD di Universitas Kookmin. Pada tahun 2009, Kim mendirikan Kovana Contents, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pameran seni, dan telah menjabat sebagai kepala eksekutif sejak saat itu. Kim juga bekerja sebagai pengajar di sekolah dan universitas. Kim menikah dengan Yoon Suk-yeol, yang seorang jaksa pada tahun 2012, jauh sebelum jaksa tersebut terjun ke dunia politik. Saat itu, Kim berusia 40 tahun, sementara Tuan Yoon berusia 52 tahun. Tidak ada kisah cinta yang menyentuh hati, karena mereka telah menjadi kenalan sejak lama. Diceritakan bahwa seorang biksu datang dan berperan sebagai tali jodoh untuk mereka. Kim mengatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, "Suami saya orang yang jujur dan murni. Dia tidak punya uang, dan rasanya dia tidak akan pernah bisa menikah jika bukan karena saya." Mereka tidak memiliki anak, namun tinggal dengan 4 anjing dan 3 kucing, yang fotonya dipajang di kantor kepresidenan Tuan Yoon. Tuan Yoon mengundurkan diri sebagai jaksa agung untuk maju dalam pencalonan Presiden Korea Selatan. Dia merupakan bagian dari tim investigasi khusus dan telah berjanji untuk terus memerangi korupsi jika dia nanti terpilih sebagai presiden. Namun, pengamat politik memanggil Kim sebagai bom waktu dan disebut dengan istilah risiko Kim Gon-hee. Kata risiko adalah istilah yang banyak digunakan dalam politik Korea Selatan dan muncul setelah nama seseorang atau suatu peristiwa yang berpotensial merusak agenda atau reputasi seorang politisi. Skandal pertama yang menimpa Kim terjadi pada akhir bulan November, ketika sebuah video yang direkam secara diam-diam muncul di dunia maya. Video itu memperlihatkan Kim menerima tas kulit anak sapi berwarna biru dari seorang pendeta Korea Amerika, Choi Jae-young. "Mengapa Anda terus membawa ini? Tolong, Anda tidak perlu melakukan ini," kata ibu negara dalam video saat menerima hadiah tersebut. Rekaman tidak memperlihatkan dia mengambil tas dari Choi, meskipun tas Dior terlihat diletakkan di atas meja kopi saat mereka melanjutkan percakapan. Pertemuan itu berlangsung di kantor pribadi Kim. Beberapa bulan setelah Tuan Yoon menjabat sebagai presiden, Choi mengatakan bahwa ia merekam pertemuan itu dengan kamera rahasia yang disembunyikan di jam tangannya. Undang-Undang Anti Korupsi Korea Selatan melarang pejabat publik dan pasangan mereka untuk menerima hadiah senilai lebih dari $750 terkait tugas publik mereka. Dengan tampak tidak menolak hadiah tersebut, Kim memberi amunisi kepada para kritikus yang telah lama menuduhnya menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi.
Tuan Yun segera menanggapi tuduhan tersebut secara terbuka, dengan mengklaim bahwa perilisan video itu dirancang untuk mempengaruhi pemungutan suara pada bulan April. Ini jelas merupakan aksi politik yang melibatkan rekaman kamera tersembunyi dan dirilis sebelum pemilu. Kedepannya, saya dan istri harus lebih jelas dan tegas dalam berinteraksi dengan masyarakat, agar masyarakat tidak khawatir. Sebagai mantan jaksa yang berjanji akan memerangi korupsi, Tuan Yun berhasil menjadi presiden ke-13 Korea Selatan, membuat Kim resmi menjadi ibu negara. Namun karena skandal tas Dior saat pemilu, Kim tidak suka dipanggil dengan gelar ibu negara dan meminta untuk disapa sebagai istri presiden saja. Dalam konferensi pers, Kim meminta maaf secara terbuka dan berjanji hanya untuk fokus pada perannya sebagai istri Presiden Yoon. Presiden Yoon memasukkan penghapusan jabatan ibu negara di dalam kantor presiden, sesuai dengan janji kampanyenya. Selain karena skandal itu, Kim memutuskan untuk tidak melepaskan karir bisnisnya dan membagi waktunya untuk berbisnis, sekaligus menemani suaminya dalam acara publik. Dalam sebuah wawancara, Kim mengatakan, "Saya tidak ingin menyerah dalam karir saya dan menjadi seorang ibu rumah tangga, hanya karena suami saya adalah seorang presiden." Namun Kim tidak bisa tetap berada dalam bayang-bayang suaminya, terutama karena perhatian publik selalu tertuju pada penampilannya yang mempesona. Sebagai ibu negara, wanita berusia 52 tahun itu sangat berbeda dari semua ibu negara Korea Selatan sebelumnya. Dia berpakaian cerah, modis, dan terlihat jauh lebih muda dari usianya, membuatnya tampak seperti seorang bintang. Tidak mengherankan saat Kim memiliki klub penggemarnya sendiri yang memuji kecantikannya. Belum pernah ada preseden bagi ibu negara yang memiliki klub penggemarnya di halaman Facebook, dan ribuan pengikut setiap bulan semakin bertambah ke grup ini untuk menerima foto eksklusif ibu negara, sekaligus mengagumi kecantikan dan gaya berpakaiannya. Namun politisi kepresidenan terpaksa menyerukan penutupan komunitas pengurus klub penggemar ini setelah beberapa kali memposting informasi rahasia tentang jadwal Kim yang dianggap tidak aman bagi keluarga presiden. Kim semakin populer dan penggemarnya kian bertambah, namun pembencinya juga semakin banyak, di mana mereka selalu mencoba menciptakan skandal tentangnya. Namun skandal yang paling membuat Kim geram adalah ketika dia dituduh pernah bekerja sebagai hostess di klub malam sebelum menikah. Klub itu berada di Southern Seoul, dekat dengan hotel, dan dikatakan bahwa Kim memakai nama samaran Julie di sana. Dalam sebuah wawancara, Kim dengan tegas membantah kecurigaan seputar masa lalunya. "Tidak masuk akal jika saya adalah Julie dan seorang hostess di sebuah klub malam. Rumor mengatakan saya bekerja di sana selama bertahun-tahun, dan saya adalah hostess dengan peringkat teratas. Tetapi saya pikir, saya tidak terlalu cantik, dan itu tidak masuk akal. Saya lebih seperti workaholic, belajar untuk 2 gelar master dan doktoral, mengajar di universitas, dan menjalankan bisnis. Bahkan jika saya ingin bekerja sebagai Julie, saya tidak punya waktu." Kim menambahkan kepada media bahwa mereka harus menyelidiki pria yang mengaku pernah bertemu dengannya di klub malam. Belum selesai di sini, tulisan-tulisan akademis Kim telah diteliti karena dugaan plagiarisme. Pada bulan Agustus 2 tahun lalu, Universitas Kookmin, tempat Kim memperoleh gelar PhD, mengatakan bahwa mereka tidak menemukan pelanggaran. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari komunitas universitas dan panel yang terdiri dari 16 profesor di seluruh dunia. Tim akademis ini merilis temuan mereka sendiri untuk mendukung tuduhan plagiarisme Kim selama studi masternya di Universitas Wanita Sokmyung dan studi doktoralnya di Kookmin. Ibu negara melakukan klarifikasi resmi untuk meminta maaf atas pemalsuan dokumen resume dan plagiarisme akademis. Dia mengakui telah memalsukan resume dan membesar-besarkan kemampuannya dengan menuliskan bahwa dia memiliki koneksi ke Sekolah Bisnis Stern, Universitas New York. Kim telah mengirimkan dokumen resume palsu yang dia kirim ke 2 universitas lokal untuk melamar kerja agar bisa mengajar di sana. Media juga memberitakan bahwa Kim diduga tidak membayar pajak. Dia juga telah diselidiki karena menerima suap untuk menyelenggarakan pameran seni. Pada tahun 2021, jaksa mengumumkan bahwa mereka akan memulai penyelidikan terhadap Kim atas kasus korupsi terkait manipulasi pasar saham. Pihak oposisi telah lama menuduh ibu negara terlibat dalam manipulasi harga saham Deutsche Motors dan dealer BMW di Korea Selatan
sejak lebih dari 1 dekade lalu. Namun bulan lalu, Presiden Yoon mengambil hak veto untuk membatalkan rancangan undang-undang yang disahkan parlemen, di mana undang-undang itu bermaksud untuk mengamanatkan jaksa khusus guna menyelidiki keterlibatan istrinya dalam korupsi dan manipulasi pasar saham. Belum selesai di sini, Kim juga dihantui oleh hukuman penjara ibunya, Choi Yoon-son, seperti yang saya ungkap sebelumnya, bahwa ibu Kim telah dibebaskan dari penjara pada tahun 2015 akibat kasus mengoperasikan rumah sakit perawatan lansia tanpa lisensi medis. Namun di tahun 2023 kemarin, Ibu Kim kembali terlibat skandal pemalsuan dokumen keuangan dalam pembelian tanah. Mahkamah Agung Korea Selatan menjatuhi Choi Yoon-son hukuman 1 tahun penjara karena penipuan real estate. Akibat skandal dari Ibu Kim ini, pemerintah membatalkan proyek jalan tol di Seoul karena proyek ini menguntungkan Ibu Kim dengan menaikkan harga tanah yang mereka miliki. Sejak Presiden Yoon menolak rancangan undang-undang untuk menyelidiki kasus korupsi istrinya, popularitasnya dalam jajak pendapat menurun drastis. Kim hampir menghilang dari pandangan publik, sementara dukungan untuk Presiden Yoon turun ke titik terendah dalam 9 bulan. Gallup Korea menginformasikan bahwa tingkat apresiasi masyarakat terhadap kinerja Presiden turun menjadi 29%. Skandal seputar ibu negara disebut sebagai salah satu alasan utama di balik ketidakpuasan publik. Profesor politik Kim Yoon-cheol dari Universitas Kyung-hee mengatakan pendapatnya sebagai berikut. Masyarakat Korea Selatan bereaksi paling sensitif ketika tokoh masyarakat atau orang-orang yang dekat dengan mereka telah menyalahgunakan kekuasaan dan menikmati hak istimewa dengan memanfaatkan status politik dan sosial mereka. Skandal ini terjadi pada saat yang sangat buruk bagi Presiden Yoon dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Partai yang mengusung Presiden Yoon sebagai presiden itu tengah berjuang untuk memenangkan kembali mayoritas di parlemen, guna memperkuat cengkeraman pemerintah konservatif. Jika Partai Kekuatan Rakyat gagal merebut kembali kendali legislatif, Presiden Yoon kemungkinan akan dirundung kebuntuan politik selama sisa masa jabatan 5 tahunnya. Partai Demokrat telah memanfaatkan skandal ibu negara ini untuk menyerang Presiden dan menuduh Presiden Yoon hanya berkata omong kosong. Visi Presiden untuk memerangi korupsi saat kampanye tidak berlaku jika pelaku korupsi itu adalah istrinya. Kecaman publik yang meningkat telah menyebabkan keretakan antara Presiden Yoon dan anggota senior partai. Sebagian pejabat partai bahkan memanggil ibu negara Kim sebagai Marie Antoinette versi Korea Selatan karena kemewahannya. Kontroversi bahwa Kim telah melakukan penyalahgunaan jabatan sebagai ibu negara semakin memanas ketika pendeta Choi Jae-young melakukan konferensi pers. Choi mengatakan bahwa dia telah menghubungi Kim melalui aplikasi pesan untuk berbagi saran tentang kebijakan Korea Utara. Dia mengatakan bahwa Tuan Yoon setuju untuk bertemu pada bulan Juni, setelah ibu negara menerima tawarannya untuk membeli 1 set kosmetik Chanel senilai $1.300. Choi mengaku dirinya sudah berkali-kali meminta bertemu dengan ibu negara, namun permintaannya hanya dikabulkan 2 kali, setelah dia memberitahu terlebih dahulu bahwa dia akan membawa hadiah mahal. Choi juga mengklaim bahwa selama pertemuan pada bulan Juni, dia mendengar Kim berbicara di telepon dan terdengar seolah-olah dia ikut campur dalam penunjukan pejabat senior pemerintah. Dia bertindak dan berbicara seolah-olah dia adalah presiden, katanya dalam konferensi pers. Choi mengatakan dia terkejut dan memutuskan untuk merekam pertemuan berikutnya dengan ibu negara untuk mengamankan bukti campur tangannya dalam pemerintahan. Profesor politik Kim Yoon-cheol mengatakan betapa Kim sangat berbeda secara signifikan dari ibu negara lain sebelum dia. Saya percaya gaya ideal ibu negara di Korea adalah seseorang yang elegan, pendiam, dan tidak menonjol di depan. Tetapi gaya Kim dapat dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Beliau adalah sosok wanita karir yang berhasil meraih status dan menumpuk harta lewat berbagai aktivitas sosial ekonominya, dan tidak menganut gaya ibu rumah tangga pendiam. Dia tampaknya punya kecenderungan untuk pamer dalam perilakunya, dan itulah mengapa masyarakat tampaknya mengembangkan perasaan penolakan atau ketidaksetujuan. Bertanya-tanya apakah dia mencoba menarik perhatian dengan tampil dan berdiri di depan Presiden Yoon. Pemimpin Komite Korea Selatan Lee Hong-jung mengungkapkan pendapatnya pada deklarasi bersama tanggal 15 Juni. Pemerintahan Yoon telah mengemukakan diplomasi nilai di panggung internasional untuk tunduk kepada Amerika Serikat,
dan memusuhi tetangga Cina dan Korea Utara. Hal ini telah menyiapkan panggung bagi Korea Selatan untuk mempelopori langkah memperkuat hegemoni Amerika dan mengubah Korea Selatan menjadi pos militer untuk perang dengan semenanjung Korea Utara, dan akhirnya memperkenalkan perang nuklir melalui perang proksi. Selain itu, favoritisme pemerintahan Presiden Yoon terhadap orang kaya telah mendorong kehidupan masyarakat biasa ke ambang kemiskinan. Park Sok-won yang memimpin Aliansi Korea untuk Gerakan Progresif mengatakan bahwa mereka telah kehilangan pekerjaan yang bermutu. Sekitar 1 juta usaha kecil menutup usaha, dan mereka masih melihat Presiden Yoon lebih memihak orang kaya melalui keringanan pajak dan mengurangi anggaran untuk program kesejahteraan sosial. Park Sok-won menambahkan bahwa ketika Presiden Yoon menunjuk tokoh anti buruh Kim Moon-so sebagai Menteri Ketenagakerjaan barunya, ini adalah deklarasi perang terhadap pekerja. Peserta demonstrasi berbaris di sepanjang jalan dari Namdaemun ke arah selatan menuju kantor presiden. Namun, para pengunjuk rasa dihalangi oleh polisi untuk maju mendekati stasiun Universitas Wanita Sukmyung. Setelah seseorang melepaskan tembakan asap, unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional yang diadakan di 14 lokasi pada hari Jumat dan Sabtu untuk menuntut Presiden Yoon mundur dari jabatannya. Sekitar 100.000 orang diperkirakan mengambil bagian dalam unjuk rasa di seluruh negeri selama 2 hari, dan banyak dari mereka memasang foto-foto dan patung ibu negara Kim Gon-hee sebelum dia melakukan operasi plastik sebagai sarana kritik. Di sisi lain, Presiden Yoon mengatakan bahwa semua serangan terhadap istrinya berhubungan dengan persekongkolan para simpatisan dan pendatang politik. Namun, Presiden Yoon sangat marah setelah penyanyi rock Korea An Chi-won merilis lagu yang berjudul Lady Who Looks Like Michael Jackson, di mana dia dianggap menyamakan istrinya dengan Michael Jackson untuk operasi plastik. Sampul album tunggal tersebut memiliki potret karikatur yang menyerupai Kim. Liriknya juga menyertakan banyak jejak yang mengingatkan pada Kim. Banyak frasa dalam lagu tersebut berulang kali diakhiri dengan kata yang terdengar persis seperti cara mengucapkan nama Gon-hee. Lirik lagu itu merujuk pada wanita yang mengubah wajah dan namanya berkali-kali. Sebagian liriknya berbunyi sebagai berikut. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Kamu harus tahu diri. Presiden Yoon berkata bahwa dia merasa kasihan kepada istrinya karena kampanye politiknya telah membuatnya menderita dalam serangan yang tidak pantas. Presiden juga menyebut bahwa bahkan Michael Jackson adalah seorang musisi hebat yang dengan sepenuh hati merawat orang-orang di seluruh dunia. Dan dia merasa aneh saat melihat Michael Jackson digunakan dengan cara yang tidak pantas pada lagu ini. Dalam gilirannya, penyanyi itu membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa An Chi-won membuat lagu ini untuk menyindir Choi Soon-sil, dalang di balik layar yang mengendalikan mantan Presiden Park Geun-hye selama masa jabatannya dan dipenjara tahun 2017. Di usia 52 tahun, Kim jelas terlihat sangat muda dengan kulit halus bebas kerut. Sangat mungkin untuk terlihat seperti ini dengan operasi modern atau intervensi tata rias. Kim mengkonfirmasi bahwa dia hanya menjalani operasi kelopak mata ganda, namun dia juga tampak seperti menjalani operasi hidung, meskipun dia tidak pernah mengakuinya. Tuduhan bahwa ibu negara telah melakukan operasi plastik untuk mengubah seluruh wajahnya telah disindir dalam lagu itu. Namun kembali lagi, melakukan operasi plastik di Korea Selatan adalah hal yang sangat lazim dilakukan. Menurut kalian, apakah upaya ibu negara Kim Gon-hee melakukan intervensi pada urusan negara adalah hal yang tepat? Dengan begitu banyak skandal yang menimpanya, apakah dia akan bertahan sampai masa jabatan suaminya habis? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.